Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah masuk ke PD linear tingkat tinggi. Nah, ini saya akan melanjutkan berikutnya ya. Di sini ada yang namanya operator diferensial. Apa sih itu operator diferensial ya? Jadi di sini saya kenalkan dulu, ada bentuk seperti ini ya. Nah, ini D pangkat N itu maksudnya turunan ke N dari suatu fungsi ya. Jadi di sini fungsinya itu fungsi Y. Jadi turunan ke N dari fungsi Y ya. Sama saja seperti dN dy per dxn ya. Jadi di sini fungsinya Y-nya bergantung terhadap X. Nah, misalkan di sini kita diberikan PD linear dengan konstanta ya. Jadi ada konstanta AN ya. Ini di sini ada dx-nya ya sama dengan dx. Nah, yang ada di dalam ini itu merupakan operator diferensial tingkat N dari fungsi Y ya. Jadi ini Y-nya saya keluarkan ya di sini. Nah, di sini Y-nya di sini saya keluarkan di sini. Jadi di sini yang saya beri tanda ini itu operator diferensial tingkat N dari fungsi Y. Nah, sebagai contoh seperti ini. Y ini aksennya 3 ya. Y pangkat Y turunan ketiga ya. Y triple aksen dikurangi 2 Y double aksen plus 3Y. Jadi Y triple aksen ini saya tulis D pangkat 3. Yang Y double aksen saya tulis D pangkat 2. Nah, kemudian di sini D-nya saya kumpulkan, kemudian Y-nya saya keluarkan di sini ya. Ini sifat distributif. Nah, sehingga si yang D pangkat 3 min 2D kuadrat plus 3 ini merupakan faktor diferensial tingkat 3 ya, karena pangkat tertingginya 3. Selanjutnya ada yang namanya operator penghapus atau annihilator operator. Nah, di sini misalkan diberikan fungsi Y sama dengan fx ya. Nah, jika ada ini ya, fx sama dengan 0 ya, ini bedanya kalau tadi kan sama dengannya gx. Kali ini sama dengan 0 ya, sehingga yang ada di dalam ini ya, itu operator diferensial yang dikatakan sebagai operator penghapus ya. Dia menghapus fungsi X ya, jadi dia sebagai operator penghapus ya, karena di sini sama dengan 0. Nah, contohnya fx sama dengan X ya, turunan dari X itu kan 1 ya, turunan kuadrat dari X kan 0 ya, jadi D kuadrat fx itu sama dengan 0, sehingga D kuadrat itu operator penghapus. Jadi operator penghapus itu dimana turunannya dari fungsi itu dia sudah 0. Jadi 0-nya kan ketika turunan kedua. Jadi di sini D kuadrat itu operator penghapus dari dari fx ya. Karena fx-nya itu kan x ya. Jadi kalau dia diturunkan 2 kali kan hasilnya 0. Makanya di sini disebut sebagai operator penghapus. Nah, selanjutnya di sini ada penyelesaian PD linear order n tak homogen dengan koefisien konstan ya. Misalkan di sini ada bentuk umumnya seperti ini ya. Ini bentuk umum dari PD linear tingkat tinggi ya, tingkat n di sini sama dengan gx. Nah, penyelesaiannya itu di sini ada 2 di sini. Y-nya itu YC plus YP, di mana YC-nya itu penyelesaian PD homogen ya, atau penyelesaian komplementer, kemudian YP-nya itu penyelesaian partikular ya. Jadi nanti penyelesaiannya itu ada 2, YC dan YP ya. Nah, di sini terdapat 2 metode untuk menyelesaikan PD yang tadi ini ya. Ini dapat diselesaikan dengan 2 metode, yaitu metode koefisien tak tentu dan metode variansi parameter. Nah, di sini untuk metode koefisien tak tentu, langkah-langkahnya, yang pertama kita menentukan penyelesaian komplementernya dulu ya, YC-nya. Kemudian menentukan operator penghapusnya ya, menentukan operator penghapusnya dari fungsi gx. Menggunakan operator penghapus fungsinya untuk menentukan penyelesaian partikularnya ya, atau YP-nya. Jadi operator penghapus tadi digunakan untuk menentukan YP-nya ya. Kemudian nanti penyelesaian umumnya ini Y sama dengan YC plus YP gitu. Jadi tadi operator penghapus nanti digunakan untuk ini ya, dipakai di metode koefisien tak tentu. Lebih
jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Di sini saya punya y double aksen plus 3y aksen min 4x min 5. Jadi penyelesaiannya pertama kita persamaan karakteristiknya ya. Persamaan karakteristiknya berarti kan ini lambda kuadrat plus 3 lambda sama dengan 0 ya. Kita faktorkan, lambda satunya 0, lambda 2-nya min 3. Jadi penyelesaian komplementernya ini ya. Kan tadi penyelesaian komplementer itu untuk menyelesaikan PD homogen. Homogen itu kan sama dengan 0 ya. Berarti ini sama dengan 0 ya. PD homogennya itu sebagai penyelesaian komplementer dari persamaan karakteristik tadi, nilai lambdanya ya, atau biasa ditulis sebagai nilai eigen ya di sini. Ini E pangkat 0, kemudian E pangkat min 3 ya. C1 plus C2 E pangkat 3x. Jadi lambdanya kan 0 ya, E pangkat 0 kan 1. Nah, ini tetap. Nah, ini penyelesaian komplementernya. Kemudian yang kedua kita menentukan operator penghapusnya. Ya, operator penghapusnya dari fungsi gx. Gx-nya yang mana? Ini gx-nya ya, gx-nya. Jadi di sini kalau diturunkan pertama hasilnya 4 ya. Tapi kalau di turunan kedua dia hasilnya 0. Jadi dia hasil 0 saat turunan kedua. Ya, ini operator penghapusnya. Nah, kemudian yang ketiga di sini kita tadi kan d kuadrat plus 3d ya, ini ya dari sini. Ini y-nya diubah ke d di sini, operator diferensial, sehingga di sini ini diturunkan kedua ruas ini ya, sehingga kan nanti munculnya ini 0 ya. Ya, ini tetap ya. Jadi ketika yang awal tadi di sini karena tadi si operator penghapusnya itu D2, berarti kedua ruas dikalikan dengan D2. Jadi ini turunan keduanya kan 0, hasilnya ini. Kemudian yang ini tetap dituliskan sehingga ini kan muncul PD homogen lagi ya. PD homogen lagi dengan persamaan karakteristiknya ini. Ya, D-nya kita ubah menjadi lambda. Kita cari nilai lambdanya. Lambdanya itu udah 0. Kemudian lambda 2-nya itu min 3 dan lambda 3 dan 4-nya 0. Jadi di sini ada lambda 0-nya itu ada 3 ya di sini. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan karakteristiknya. Jangan lupa ya untuk menuliskan solusinya, ingat tabel yang kemarin ya. Yang kalau kembar bagaimana, kalau kompleks bagaimana, kalau beda gimana gitu ya. Nah, di sini lambda 1 0 ya, lambda 2-nya min 3, lambda 3 4-nya berulang ya. Karena tadi sudah ada 0, berarti di sini kalikan x. Kemudian 0 yang kedua jadi x kuadrat di sini karena berulang ya. Disederhanakan ya. Jadi ini. Jadi nanti penyelesaiannya itu ini YC-nya ya. Ya, ini YP-nya. Seperti itu ya. Sehingga tadi YP-nya itu kan berarti yang dua suku terakhir ya. Yang ini. Nah, kemudian kita turunkan hasilnya ini ya, A plus 2BX. Kemudian turunan keduanya jadi 2B. Selanjutnya substitusikan ke PD yang pertama tadi, yang ini ya. Nah, ini sehingga kita memperoleh nah, jadi ini si yang sama-sama ada X-nya ini kan. Ini sama dengan ini. Ya, ini saya tuliskan di sini. Ya, jadi bentuk suku yang sama. Jadi ketemu B-nya 4/6. Kemudian yang ini kan nggak ada X-nya nih. Ini juga nggak ada X-nya ya. Sehingga nanti nah ini ya. Ini ya, kemudian mencari A-nya. Tadi kan B-nya udah ketemu ini ya. Masuk ke sini. Ketemu A-nya ini. Sehingga kita bisa tahu penyelesaian umumnya itu ini. Jadi YP-nya tadi si YP-nya tadi ketemu C3 C4-nya sudah dalam bentuk konstanta ini ya. Ini C3 ya, ini C4 ya. Dituliskan di sini. Ini penyelesaian umumnya. Jadi yang depan ini masih C1 C2. Ya, itu penyelesaian
komplementer, yang ini partikular gitu ya. Nah, ini contohnya tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini ada latihan, silahkan dicoba ya. Untuk lebih mantap pemahamannya silahkan dicoba ya. Kalau ada kesulitan silahkan bisa ditanyakan atau kita diskusikan di grup. Nah, selanjutnya masuk ke metode variansi parameter ya. Jadi di sini misalkan diberikan PD linier tingkat 2 non homogen dengan koefisien konstanta seperti ini ya. Kemudian langkah-langkahnya itu yang pertama kita menentukan penyelesaian PD homogennya ya. Jadi PD homogen itu ketika ruas kanannya itu 0 ya. Nah, ini ya, ruas kanannya dibuat 0 ya. Kemudian penyelesaian komplementernya ini ya, tadi dengan mencari nilai eigennya ya, kemudian dituliskan. Nah, kemudian asumsikan YP-nya itu sebagai YC, tetapi mengganti C1 C2-nya dengan U1 sama U2 ya. Gitu. Jadi mengasumsikan YP-nya itu sama dengan YC, tapi mengganti C1 C2-nya sebagai U1 dan U2. Kemudian ketiga, menentukan U1 dan U2-nya berdasarkan penyelesaian komplementer YC ya, diperoleh Y1 dan Y2 yang bebas linear, dan kemudian Y1 dan Y2-nya itu merupakan penyelesaian fundamental ya. Jadi ini langkah-langkahnya. Untuk lebih jelasnya nanti kita coba di contoh soal berikut ini ya. Oh ya, sebelumnya ini masih ada lanjutannya. Selanjutnya dapat diperoleh sistem dengan dua persamaan linear ya. Jadi ini. Nah, ini ya, ada dua. Nah, menggunakan aturan Cramer ya, ini ada aturan Cramer bisa digunakan ya. W-nya itu ini. W1, W2 sama W-nya ini ukuran sekian dari Y1 dan Y2 karena Y1 dan Y2 bebas linear, maka W-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi ini nanti cara mencari W-nya itu menggunakan ini ya. Fx-nya berapa, Y2-nya berapa ya. Kemudian nanti cari determinannya, ini kan simbol determinan ya. Kemudian nanti U1 U2 diperoleh dengan mengintegralkan U1 aksen dan U2 aksen. Nah, kemudian penyelesaiannya ketemu deh nanti Y-nya di. Nah, contohnya ini ya. PD homogen pertama, PD homogen berarti kan ruas kiri sama dengan 0 ya. Nah, sehingga persamaan karakteristiknya ini lambda kuadrat min 1 ketemu lambda satunya 1 dan lambda 2-nya min 1 ya. Kemudian penyelesaian komplementernya ini ya. Nah, ini dianggap sebagai Y1, ini Y2. Kemudian kita misalkan C1-nya itu sebagai U1 dan C2-nya sebagai U2 ya. Kita tuliskan di sini sebagai YP ya. Terus kemudian Y1-nya berarti kan U1 aksen ditambah Y2 U2 aksen sama dengan 0 ya. Kemudian Y1 aksen kan berarti tinggal diturunkan aja ya. Tinggal diturunkan. Ini berarti Y1-nya kan ini U1 aksen ya. Nah, ini ya, tinggal dimasukkan aja fx-nya itu kan berarti x pangkat x ya. Jadi tadi saya ulangi lagi, ini C1 C2-nya kita gantikan sebagai U1 U2 ya. Diperoleh sistem dengan dua persamaan linear. Jadi Y1-nya itu U1 aksen ya, ditambah Y2 U2 aksen ya. Kemudian untuk Y1-nya tinggal diturunkan aja seperti ini ya. Nah, ini apa namanya, mencari W-nya ya menggunakan aturan Cramer. Nanti di fx-nya udah tahu ya, Y1 Y2-nya yang mana. Nah, ini U1 aksen berarti kan W1 dibagi W, U2 aksen W2 dibagi W. Kemudian nanti diintegralkan, ketemulah U1-nya sama U2-nya ketemu ya. Setelah itu nanti YP-nya ketemu ini ya, YP-nya ketemu dengan memasukkan U1 sama U2 ya. Kemudian
penyelesaian umumnya itu kan YC plus YP, tapi ingat di awal tadi kita ada syarat awal bahwa Y0 itu sama dengan 1, jadi kita masukkan ketika X nya 0 nanti Y nya 1 ya, dimasukkan ke sini ya, di X nya 0 nanti di sini ketemu Y nya 1, dapatnya ini kan, disederhanakan menjadi ini, kemudian turunannya ini ya, kita mencari turunan ini diturunkan dulu karena kita punya syarat awal turunan pertamanya 0, ketika X nya 0 Y nya 0 ya, berarti ketika X nya 0 ini X nya diganti 00 semuanya ya, terus kemudian di Y aksennya di sini nanti 0, dapatnya kan ini, disederhanakan menjadi ini. Nah dari ini dan ini ya kita bisa eliminasi, ketemu C1 nya setengah ya ini, kemudian C2 nya 38, ini perhitungan biasa aja ya, metode eliminasi. Nah kemudian dapatlah penyelesaian khususnya, dimasukkan C2 nya, C1 C2 nya ke sini, dapatnya ini ya, ini penyelesaian khususnya ya. Nah coba kalau yang masih bingung coba dicermati baik-baik ya, silahkan dicoret-coret sendiri, dicoba ulang gitu ya. Nah setelah memahami contohnya, untuk lebih jelasnya kalian bisa latihan soal ini gitu ya. Semoga video penjelasan kali ini bisa dipahami, kurang lebih saya mohon maaf ya. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.